Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nah, di sini kami akan mendiskusikan atau mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai ancaman di bidang ideologi. Nah, di sini kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Dara Audia. Saya Herdia. Saya Gunawan. Saya Jaka. Nah, pertama-tama Herdia akan menjelaskan apa itu pengertian ancaman di bidang ideologi. Nah, pengertian ancaman bidang ideologi. Ancaman dalam bidang ideologi adalah ancaman yang mengganggu atau mencoba untuk menggantikan ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Salah satu contoh yaitu adanya ancaman adalah Gerakan Partai Komunis Indonesia. Ancaman dari kelompok yang menginginkan ideologi syariah seperti Gerakan BI atau TII. Ancaman merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dapat membahayakan dan merusak kedaulatan suatu negara, keutuhan wilayah bangsa, dan kesatuan masyarakatnya. Ancaman bisa ditimbulkan dari dalam negeri dan luar negeri. Hal ini harus ditangani dengan serius karena memiliki dampak besar pada setiap bidang, contohnya seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, beserta pertahanan dan keamanan negara. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Gunawan ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi: 1. Munculnya gerakan komunis. 2. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang penting ideologi bangsa. 3. Munculnya gerakan-gerakan seperti yang tidak sejalan dengan ideologi bangsa Indonesia. 4. Rusaknya perilaku dan akhlak bangsa karena tidak sesuai dengan nilai dari Pancasila. Cara mengatasi ancaman ideologi: 1. Membasmi berbagai macam gerakan seperti separatis dan komunis secara bijak dan tegas. 2. Menanamkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ideologi bangsa. 3. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Jaka Saputra mengenai ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara. Ideologi adalah ide atau gagasan. Ancaman ideologi adalah segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu ketahanan nasional suatu negara yang dilakukan dalam tataran pemikiran seperti perang ideologi, arus globalisasi, kepentingan politik, dan lain-lain, baik berasal dari dalam maupun luar negeri. Kemudian akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai bentuk ancaman ideologi dari luar. Nah, ancaman ideologi dari luar negeri yaitu 1. Komunisme. Komunisme adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya terciptanya masyarakat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. 2. Liberalisme. Liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, didirikan oleh kebangsaan, berpikir bagi para individu. 3. Globalisasi. Globalisasi biasanya membawa pengaruh negatif, misalnya gaya hidup, uang, diliputi kemewahan, pergaulan, bebas, dan lainnya. Apabila tidak diatasi, hal ini akan menjadi ancaman. Nah, kemudian akan dijelaskan oleh saya sendiri ancaman di bidang ideologi juga. Yang pertama, ideologi yang digunakan oleh Indonesia adalah ideologi Pancasila. Yang kedua, terdapat banyak ideologi yang dapat mempengaruhi ideologi negara Indonesia. Ketiga, era globalisasi dapat menjadi pendorong masuknya ideologi yang tidak sesuai dengan bangsa Indonesia. 3. Contohnya, tidak jarang masyarakat Indonesia terpengaruh oleh ideologi liberalisme yang menekankan kebebasan individu. Namun, pada umumnya, pengaruh yang diambil justru yang bersifat negatif, misalnya gaya hidup dalam kemewahan dan kemewahan. 5. Jika tidak diatasi, dapat menjadi ancaman terhadap kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya.
Nah, inilah penjelasan kelompok 1 kami mengenai ancaman di bidang ideologi. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.